seperti yang teman-teman lihat di depan gua kali ini udah ada salah satu sepatu terbaik dari brand Eiger dengan series Eagle Plum 2.0, di mana sepatu ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih dan juga terbuat dari bahan kulit yang pastinya ini awet, mulai dari outsole menggunakan Vibram, dalaman menggunakan Ortholite, ditambah lagi sepatu ini sudah waterproof. Nah, kita bakal review sepatu ini. Yang pertama yang pasti kita ulas tentu dari material dan dari bahannya. Jadi buat sepatu ini Eagle Plum terbuat dari bahan upper nubuk dan dikombinasiin dengan bahan suede. Nah, jadi yang ini suede, yang ini nubuk. Jadi buat nubuk sendiri itu adalah bahan dan material yang berasal dari kulit sapi bagian terpadatnya. Gua kurang paham tentang sapi yang digunain sapi apa, bagian kulitnya bagian yang mana. Yang pastinya buat sepatu-sepatu yang berasal dari kulit itu dijamin awet banget, Pak. Tetapi dengan catatan sepatu kulit itu bakalan awet kalau lu bisa ngerawatnya. Jadi berbeda dari sepatu bahan-bahan lainnya kayak bahan nilon, kanvas, sepatu untuk bahan kulit tuh dia butuh perawatan ekstra. Contohnya di saat lu nyimpennya atau di saat cucinya, semuanya tuh perlu diperhatiin. Dimana sepatu kulit itu pastinya satu kelemahannya adalah soal kelembapan. Jadi nggak disaranin buat kalian nyimpen sepatu berbahan kulit dalam keadaan lembab. Dan satu lagi nggak disaranin banget lu cucinya dicebur-ceburin. Contohnya lu nyuci kayak sepatu biasa lu celupin dalam ember, itu sangat tidak disarankan banget, Pak. Dan di bawahnya juga sudah dilapisin ini kayak sejenis rubber atau kayak sablon versi karet. Nah, di sini juga ada seal dan di sini juga dipasangin rubber. Yang ini juga keras, Pak. Jadi buat melindungi jari-jari kaki lu kalau ketendang batu atau kayu saat di trek. Kita lanjut ke bagian buckle. Nih, buat buckle-nya sendiri, sepatu ini berbeda dari yang lainnya, di mana yang lainnya menggunakan buckle besi. Di sepatu ini sendiri pun dia menggunakan buckle aluminium alloy. Nah, jadi satu problem biasanya di sepatu outdoor itu adalah buckle-nya sering karatan. Ya, karena material terbuat dari besi, jadi lebih rawan karatan. Tetapi permasalahan itu sudah dihandle sama Eiger, di mana mereka sudah tidak menggunakan besi. Yang lebih menariknya lagi, jadi ini bisa digoyang. Nah, jadi lebih elastis. Tapi di sepatu ini satu yang gua heranin, dimana Eiger ngeluarin sepatu Eagle Plum, tetapi mereka tidak menjual talinya. Jadi kalau kalian lihat di sini tali ini adalah tali yang udah gua beli lagi, dimana tali sepatu gua tuh hilang. Setelah hilang, gua sempat mampir ke Eiger Radio Dalam, tetapi setelah gua sampai di sana, gua tanyain juga ke karyawan yang di store-nya, bahwasanya Eiger tidak mengeluarkan tali sepatu buat Eagle Plum. Jadi lu harus beli dengan aftermarket. Contohnya ini gua beli aftermarket. Nah, jadi itu salah satu problem yang menurut gua, lu ngeluarin motor tapi kok nggak ngeluarin suku cadangnya kayak gua rasain sekarang, dimana tali sepatu gua hilang tapi gua udah nggak bisa dapatin tali sepatu yang kayak bawaannya. Ya heran aja gitu ketika Eiger ngeluarin sepatu ini adalah sepatu terbaik mereka dan sepatu termahal mereka buat saat ini, tapi talinya nggak dijual, Pak. Astagfirullah. Kita bakal lanjut ke bagian paling penting dari sebuah sepatu adalah outsole. Jadi untuk outsole-nya sendiri, Eagle Plum itu sudah menggunakan teknologi Vibram. Nah, jadi kalau udah Vibram, udah dipastiin itu udah teknologi yang paling maju buat saat ini untuk soal persol-solan. Jadi soal sol, kalau udah menggunakan Vibram, lu udah gak ada perbandingan lebih bagusan mana ini Vibram atau yang lain, pastinya Vibram. Dimana Vibram sendiri itu adalah salah satu perusahaan yang emang khusus memproduksi outsole. Nah, jadi Vibram itu bukan keluaran dari Eiger, emang perusahaan terpisah. Jadi lu jangan heran kalau memang banyak sepatu-sepatu outdoor merek dari luar juga sama menggunakan Vibram. Jadi buat soal cengkraman di area, apalagi buat daerah tropis seperti Indonesia, ya Vibram itu bisa dikatakan nomor satunya. Nah, terlepas dari perpaduan Vibram teknologinya, di dalamnya juga sudah menggunakan teknologi Ortholite.
Dimana ortolet itu adalah salah satu busa yang sengaja diciptakan buat insole demi soal kenyamanan, daya tahan, dan juga dengan teknologi dia antibakteri. Penggunaan ortolet itu dengan tekstur busa yang bisa bernafas, jadi kayak ada sirkulasi udara yang nggak bakal bikin sepatu lu bau apak atau bau kaos kaki. Nah, gue juga udah ngerasain selama 5 hari 4 malam di Argopuro. Gue gunain sepatu ini. Dengan teknologi ini juga sangat beda banget, Pak. Ya kalau dikatakan antibakteri atau nggak bisa ngasilin bau kaki itu nggak mungkin kayaknya. Tapi tergantung lu penggunaan. Kalau emang lu ganti kaos kaki terus, sepatu ini gue jamin juga nggak bakal bau. Nah, jadi sepatu ini juga salah satu perpaduan dari versi sole terbaik, bahkan insole terbaik, bahkan juga upper terbaik. Jadi bisa dibilang sepatu ini adalah sepatu terbaik Egerbad saat ini. Di bawah sudah, atas sudah, ini udah buat nubuk gua nih. Ini bagian nubuk gua nggak perlu review ya, cuma varian gini doang. Buat logo sendiri, nah jadi logonya ini menggunakan bahan karet. Nah, logonya rubber dibalut di bawahnya dengan lapisan nubuk. Nah, ini kulit. Setelah diperhatiin semuanya udah cukup gua perkenalkan, kita udah review satu-satu. Sekarang coba kita lihat soal finishing, seberapa rapi sepatu ini. Menurut gua sepatu ini pengaplikasian buat lapisan lemnya ya cukup rapi, dimana nggak ada lem yang belepotan sampai ke atas atau ke bawah. Cukup ya sesuai lah dengan harganya. Nah, semuanya udah gua kasih tahu buat kalian apa aja bahannya, apa aja fiturnya, apa aja kelebihannya. Kita bakal lanjut ke sharing moment. Jadi sharing moment ini kayak ya cerita gua pemakaian ini gimana gitu. Jujur sepatu ini baru sekali gua gunain. Jatuhnya bukan sekali sih, baru satu gunung gua gunain. Gua pakai di Argopuro dengan perjalanan 5 hari 4 malam. Jadi menurut gua sepatu ini adalah sepatu yang gue bilang paling nyaman, nggak juga sih, tapi cukup nyaman. Nah, selain soal kenyamanan, di saat itu karena gue nggak tahu sepatu ini karena baru atau enggaknya, gue ngerasain sakit di bagian tumit gue. Nah, di bagian belakang ada juga yang temen gue bilang itu mah karena sepatunya baru atau emang ukurannya kekecilan. Nah, kalau gua bilang sepatu ini kekecilan, menurut gua nggak kekecilan, dimana gua juga gunain di sepatu lain itu ukurannya 42 dengan 26,5 cm. Nah, kalau ikut ukuran secara sentimeter 26,5. Nah, sepatu ini udah pas banget. Cuma gua ngerasain sakit, salah satunya menurut gua mungkin karena masih baru ya, bisa jadi. Jadi gua baru nyobain itu pertama kalinya karena masih baru. Ditambah lagi menurut gue ya, ada salah satu bagian lem yang copot, dimana gue masih gunain di satu gunung. Itu udah ada yang bukan copot sih, jatuhnya kayak ngangkat. Nih kalau kalian bisa lihat, nah di sini. Jadi di bagian depannya ini ada lapisan rubber, dimana yang ini itu ngangkat sedikit, Pak. Ya emang sedikit, tapi menurut gua ya walaupun sedikit, seharusnya ini nggak ada yang ngangkat, dimana gua masih penggunaan di satu gunung, ditambah lagi dengan harganya yang cukup lumayan mahal. Dan Eger pun ya harusnya ya buat quality controlnya perlu diperhatiin lagi, dimana para customer kayak kita yang beli sepatu ini udah ngeluarin budget yang cukup, rasanya ya cukup lumayan lah harganya. Pasti kita mempunyai harapan yang besar. Buat fitur waterproofnya pun gue akui itu juga sangat bekerja, dimana waktu di Argopuro ada salah satu jalur, kalau kalian tahu tuh ada salah satu tempat namanya Cisentor. Nah, di Cisentor tuh kita bakal lewatin sungai. Ya sungainya nggak terlalu besar, sekitar lebar-lebar 2 meter atau 2 meter setengah. Nah, jadi ada satu momen dimana gue kepleset, kaki gue sebelah kanan atau sebelah kiri gitu, dimana saat gue ngisi air di Cisentor, tiba-tibanya tanpa ya hilang keseimbangan, gue kepleset, Pak, ke sungainya dan nyebur sampai selutut. Sampai selutut ya otomatis waterproof apapun sepatu lo, kalau juga nyampe ke sini tetap bakal basah, masuk ke dalam dah. Otomatis basah kan. Nah, jadi dari Cisentor itu kami OTW ke Sabana Lonceng. Jadi ke Cisentor Sabana Lonceng itu juga lumayan sekitar 4 jam. Nah, setelah sampai Sabana Lonceng, jadi gua udah sampai di sana, kami udah
diriin tenda, dan akhirnya setelah kelar gua mutusin summit attack ke Puncak Rengganis. Jadi Puncak Rengganis tuh dilakuin sekitar sore ya. Nah setelah gua turun dan gua buka sepatu, di mana sepatu ini udah nggak basah lagi dalamnya. Jadi udah nggak basah, emang beneran kalau kering banget, nggak jatuhnya lembab ya, jatuhnya udah nggak basah lah intinya, dan nggak bau juga. Jadi dari sana gua bisa ngerasain soal fitur antibakteri atau fitur dengan Eiger yang mengklaim sepatu ini bisa bersirkulasi atau ngeluarin udara yang pengap di dalam keluar. Nah di sana gue juga ngerasain sedikit fitur itu. Nah jadi buat fitur yang dengan sirkulasi udara itu gue juga udah ngerasain cukup bekerja. Soal kenyamanan oke, gue akui oke. Cuman ada satu kekurangan lagi, dimana bobot sepatu ini cukup berat pak. Nah jadi bobot sepatu ini 1,5 kilo. Kalau digini emang kerasa banget beratnya nih. Nah buat sepatunya kita udah kelar. Ada satu lagi yang pengen gua review, adalah ini. Kalian bisa lihat, ini adalah box dari sepatu ini. Nah kenapa gua review sampai ke kotak-kotaknya? Karena ya gue dengan kebiasaan gua menyimpan sepatu tuh dengan kotaknya. Nah jadi makanya gua sampai review ke kotaknya. Menurut gua dengan sepatu Eiger yang harganya cukup lumayan ini, tapi kotaknya masih B aja. Jadi menurut gue ya, dibandingin brand lain di mana harga segitu kita bisa mendapatkan kotak yang lebih premium. Bahkan ada di beberapa sepatu yang harganya cuma 300-an, kotaknya lebih bagus dibanding ini. Ya sebenarnya nggak masalah kesini, cuman ya karena kebiasaan gue nyimpan sepatu pakai kotak, jadi ya seharusnya gue bisa dapetin sepatu dengan kotak yang lebih bagus gitu. Nah mungkin cukup dari gua sharing tentang sepatu Eagle Plum buat di sesi kali ini. Kalau ada yang kurang jelas penjelasan gua atau ada yang masih kurang, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Jadi gua bakal berusaha buat jawab semaksimal mungkin. Nah mungkin itu aja, salam dari gua. Jangan lupa jalan terus.